Kembali bersama kami di Visi Negarawan, saya ke Pak Marsudi sebagai suara moral bangsa. Bagaimana sebetulnya kontribusi dari spiritual leaders terhadap demokrasi dan kehidupan kita berbangsa? Kita telah memilih pemimpin. Maka ketika kita pilih pemimpin, mari kita kasih kesempatan untuk mereka memberikan apa yang diangan-angankan. Kalau masih kurang-kurang, ya kita tadi jangan sampai kita mengharapkan 100, tidak dapat 100 lalu kita robohkan. Itu jangan demikian. Memang benar bahwa Rasulullah menyampaikan begini. Khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Bahwa sebaik-baiknya pemimpin kalian adalah mereka yang kalian mencintai dan pemimpinnya mencintai kalian. Yang paling jelek, wasyiraru a'immatikum alladzina tubaghidunahum wa yubaghidunahum. Sejelek-jeleknya yang mereka itu benci terhadap kita, kita benci terhadap mereka. Kalau sekarang kan tidak nyampe ke titik itu. Mudah-mudahan jika masih ada yang kurang, ayo kita yang kurang-kurang ini benerin, luruskan bersama. Tapi bukan untuk merobohkan. Maka ketika tidak dapat 100, maka jangan tinggalkan yang 100 yang masih kurang itu. Jangan sampai pada kebencian ya. Ya, kita bangun bersama-sama, kekurangan pasti masih ada. Namun semuanya sudah ada aturannya, ada nizamnya. Karena nizamnya kita itu adalah 5 tahun, ya ayo kita nanti berantem lagi, mencari lagi, mencalonkan lagi, nanti siapa tahu saya calon juga. Kemudian tunggu 5 tahun sambil mengawasi, mengkritisi, mau mengerjakan apa ini pemerintah sekarang ke depan. Baik. Tapi ayo kita kasih ruangan, peluang beliau yang telah menang untuk bagaimana menggambar negara ini dan membangun negara ini selama 5 tahun ke depan. Oke, selanjutnya Pak Asfi silakan menambahkan sekaligus closing statement. Di dalam sejarah Indonesia kita mengenal ataupun mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan yang pada tahun 65 itu berdarah-darah dan pada tahun 98 juga disertai dengan kerusuhan massal. Maka tentu kita berharap bahwa pergantian kepemimpinan ini pada masa setelah 98 itu berlangsung dengan damai dan demokratis. Ini belum selesai, masih ada sampai Oktober tahun ini gitu, masih beberapa bulan lagi. Kita mengharapkan tidak terjadi pemburukan situasi politik gitu. Dan sembari pada saat ini kita berusaha memperbaiki ya infrastruktur politik, undang-undang, peraturan, sehingga pada bulan Oktober itu peralihan kekuasaan ini memang berlangsung secara damai dan ada perbaikan di situ, perbaikan dalam hal demokrasi gitu. Oke, Pak Sukidi, sekaligus juga saya ingin komentar Anda soal putusan MK dan penetapan KPU ini memastikan bahwa estafet kepemimpinan karena pemerintahan baru adalah kelanjutan pemerintahan saat ini. Apa sebetulnya harapan sekaligus kekhawatiran dengan keberlanjutan dari konsep kebijakan ini? Kekhawatiran terutama tertuju pada otoritarian populisme itu yang begitu mengkhawatirkan karena kebijakan populis yang disertai dengan kepemimpinan yang otoriter itu justru menjerumuskan bangsa ini pada kepunahan itu sendiri. Karena itu kita harus akhiri kepemimpinan yang populis dan otoriter menuju kepemimpinan yang demokratis. Itu kekhawatiran pertama. Kekhawatiran kedua adalah terhadap nasib demokrasi yang sudah di titik kepunahan itu sendiri. Karena itu kita harus terpanggil untuk menghidupkan kembali demokrasi yang diamanahkan oleh ibu dan bapak berbangsa. Dua kekhawatiran ini harus disertai dengan satu harapan. Karena harapan pada tanah air itu adalah sesuatu hal yang merupakan panggilan kita sebagai bentuk kecintaan pada tanah air. Inilah yang diingatkan oleh Bung Hatta ketika beliau menutup pidato di Belanda tahun 1928. Bung Hatta selalu menegaskan bahwa
hanya ada satu tanah air yang disebut tanah airku, ia berkembang dengan usaha dan usaha itu adalah usahaku. Inilah harapan agar kita merawat, mencintai, dan sekaligus memajukan republik ini dengan usaha, dengan amal, dengan perjuangan, agar demokrasi dapat hidup kembali, agar amanah konstitusi dapat ditegakkan untuk kesejahteraan dan keselamatan negara, dan sekaligus agar kehidupan kita sebagai bangsa menjadi lebih baik, menjadi lebih makmur, dan menjadi lebih adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, Pak Sukidi, ini karena kita masih ada waktu gitu ya, kita masih bisa diskusi. Seringkali kita melihat bahwa ketika momen para elit bertemu itu dianggap bahwa rekonsiliasi, tapi rekonsiliasi ini juga dimaknai sebagai koalisi begitu. Nah, apakah sebetulnya rekonsiliasi itu harus dimaknai sebagai koalisi, sama-sama berada di dalam perahu yang sama? Saya kira itu penyalahgunaan koalisi atas nama rekonsiliasi. Koalisi bukan rekonsiliasi, dan koalisi yang lebih tertuju pada penebalan kekuasaan eksekutif justru membunuh demokrasi itu sendiri. Karena demokrasi hanya mungkin tumbuh dengan sehat kalau ada mekanisme check and balances dan mereka yang bersikap kritis pada kekuasaan. Menyelenggarakan negara dengan anggaran yang begitu besar itu harus dikontrol. Karena watak kekuasaan yang banal, yang destruktif, yang koruptif itu, maka dalam demokrasi itu mensyaratkan mekanisme check and balance itu. Karena itu jangan sampai kita menggunakan istilah rekonsiliasi untuk keperluan yang keliru. Dan yang kita butuhkan ke depan itu justru bagaimana menghidupkan demokrasi dengan mekanisme check and balances yang diperkuat. Yang kedua, mengaktifkan kembali kesadaran masyarakat bahwa demokrasi ini adalah the only game in town. Jadi permainan terbaik yang telah diletakkan oleh pendiri Republik dan harus menjadi permainan yang adil, setara, dan fair itu sendiri. Dan sistem yang memang sudah kita sepakati bersama, begitu ya. Nah, kami juga melakukan jejak pendapat di sosial media yang menghasilkan mayoritas responden menyatakan setuju bila seluruh kelompok politik rekonsiliasi pasca putusan PHPU di Mahkamah Konstitusi. Ini jawabannya, yang menjawab setuju adalah mayoritas 55%, kemudian yang menjawab tidak 45%. Saya ke Pak Asfi. Pak Asfi, sejarah mencatat para bapak bangsa walau berbeda gagasan dan pemikiran namun mampu menjaga relasi personalnya. Tapi mengapa sekarang nampaknya berbeda begitu? Ada semacam jarak, bahkan kita melihatnya bermusuhan justru. Bahwa mereka berhubungan baik itu iya ya, para founding fathers kita. Tetapi juga mereka dengan tegas, misalnya Bung Hatta itu ketika menjadi wakil presiden itu mengundurkan diri pada tahun 56, pada tahun 56 ketika dia tidak sependapat dengan Presiden Soekarno dalam menjalankan pemerintahan gitu. Jadi artinya hubungan personal, hubungan pribadi itu bisa baik, tetapi mereka tegas menjalankan prinsip mereka gitu. Saya menganggap bahwa misalnya ya Presidential Club, bahwa yang menurut Pak Jokowi gitu bisa bertemu 2 hari, itu apa gunanya gitu menurut hemat saya, karena ada permasalahan yang terjadi gitu di antara mereka, misalnya presiden yang sekarang yang sudah 20 Artinya tahun. tidak semudah itu untuk bisa mempertemukan semua para mantan presiden ini. Perlu kalau apa namanya itu, kalau sekedar pertemuan itu, apakah itu perlu gitu ya? Karena apa? Karena hubungan yang terjadi di antara mereka ini yang sifatnya, kalau menurut kalangan PDIP ada hubungan domestik antara PDIP dengan presiden yang sekarang ini yang harus diselesaikan gitu misalnya. Itu menyebabkan ya presidensial club itu tidak jalan gitu. Kalau menurut pandangan saya, kalau mau diadakan presidensial club itu seharusnya ada vice president club. Jadi wakil presiden, klub wakil presiden, di mana presiden yang wakil presiden yang sekarang ini belajar kepada wakil presiden yang terdahulu gitu. Itu mungkin lebih
bagus gitu. Lebih mudah dipertemukan ya. Lebih mungkin begitu. mudah dipertemukan dan ada manfaatnya. Ada gitu. manfaatnya, akan berbuah kontribusi. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa ya sudah diofficialkan saja dengan misalnya menjadi one team press gitu. Dewan Pertimbangan Presiden. Kedudukan One Team Press ini di dalam ketatanegaraan kita itu tidak begitu tinggi ya, karena mereka itu semacam DPA yang tidak juga mengusulkan sesuatu atas permintaan presiden gitu. Mereka tidak boleh tidak juga akan mengusulkan sesuatu kecuali diminta oleh presiden gitu. Okay. Jadi kedudukannya tidak begitu strategis gitu. Tidak strategis dan belum tentu akan didengar begitu ya. Oke, saya ke Pak Marsudi. Pak Marsudi, bagaimana sebetulnya peradaban Islam kita memberi contoh menyikapi konflik politik? Ya, bahwa sesungguhnya mau memproduksi apa saja itu ada pengawasnya, namanya quality control. Coba kalau kita lepas begitu saja, kemudian orang bilang yes, yes semua. Orang bilang no, no semua. Lalu di mana nilai yang mau diproduksi untuk bisa lebih bagus produksinya? Begitu pula dalam demokrasi. Maka ketika ada kontrol, pasti nanti yang satu, apalagi independen, ada yang bilang yes, ada yang bilang no. Jika kok ternyata 30% bilang no, 70% sudah bilang yes, Baik. ya tetap ini berjalan. Maka yang penting jangan sampai jadi konflik yang tidak terkontrol. Konfliknya harus sesuai aturan seperti aturan ketika main tinju di satu ring. Tapi bagaimana kalau kritik itu dianggap sebagai pengganggu pemerintahan baru? Itulah kira-kira yang pertanyaan banyak orang. Yang penting kayak tadi pidatonya Presiden terpilih, yang penting jangan mengganggu. Mengkritik itu adalah bukan mengganggu. Karena mengkritik adalah sesungguhnya menguatkan bagaimana positioning agar sesuai dengan kemauan masyarakat publik atau bangsa ini, dan agar menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Itu intinya. Oke, baik. Harusnya tidak alergi dengan kritik yang membangun gitu ya. Terima kasih Pak Marsudi, kemudian juga Pak Asfi dan Pak Sukidi atas diskusinya. Luar biasa, sangat mencerahkan kita semua. Dan pemirsa, perbedaan pandangan dan pilihan sedikit banyak mengganggu hubungan kemasyarakatan. Sebagai bangsa yang sangat menjemuk, potensi retaknya kohesi sosial sekecil apapun harus diwaspadai dan segera disikapi. Indonesia terkenal sebagai bangsa yang moderat dan toleran, namun bangsa ini tidak imun dari perpecahan. Peneliti Universitas Indiana Amerika Serikat Dr. Margaret Sutton menemukan bahwa kebebasan berpendapat menebalkan perbedaan di masyarakat, sehingga demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa toleransi. Sebuah catatan penting disampaikan Barack Obama saat menanggapi kemenangan Donald Trump dalam Pilpres Amerika Serikat 2016. Obama meminta para pendukungnya untuk percaya bahwa kubu lawan juga memiliki itikat baik untuk membangun bangsa. Ingat bahwa demokrasi itu adalah sebuah mekanisme untuk mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa. Setelah usahanya pertandingan, kini saatnya bangsa Indonesia bekerja bersama menyukseskan masa depan. Membangun negeri tentu tak mungkin dilakukan sendiri-sendiri. Seluruh elemen bangsa harus bersatu, saling bantu agar Indonesia menjadi negara maju. Saya Vera Bahaswan pamit undur diri. Terima kasih atas atensi. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.